Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, let me introduce myself. My name is Fidela Caroline with NPM 23411011098. And this video I will discuss opportunity analysis for the digital business and e-commerce. Yang pertama, pendahuluan. Dalam era digital modern, inovasi teknologi dan internet telah secara radikal mengubah cara bisnis beroperasi, berkomunikasi, dan bersaing. Bisnis digital dan e-commerce kini bukan lagi strategi opsional, melainkan komponen penting bagi kelangsungan dan pertumbuhan organisasi. Analisis peluang dalam bisnis digital mencakup proses identifikasi, evaluasi, dan pemanfaatan peluang pasar baru yang didorong oleh kemajuan teknologi. Analisis ini memberikan cara sistematis untuk mengenali peluang digital yang selaras dengan perilaku konsumen, tren pasar, dan perkembangan teknologi. Melalui transformasi digital, perusahaan dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi, memperkaya pengalaman pelanggan, serta mengembangkan model bisnis baru yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan dalam sistem perdagangan tradisional. Yang kedua, memahami bisnis digital dan e-commerce. 2.1 yaitu pengertian bisnis digital. Bisnis digital adalah bentuk bisnis baru yang menggabungkan dunia digital dan fisik. Bisnis ini menggunakan teknologi digital seperti komputasi awan, big data, IoT, dan kecerdasan buatan AI untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan secara inovatif. Bisnis digital bukan hanya tentang menjual produk secara daring, tetapi juga tentang mentransformasi seluruh operasi, proses, dan interaksi pelanggan agar berbasis data secara berorientasi pada teknologi. 2.2 Pengertian e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan membeli dan menjual barang serta jasa melalui jaringan elektronik terutama internet. Model e-commerce mencakup B2C yaitu business to customer, bisnis menjual langsung kepada konsumen individu. B2B, business to business, transaksi antar perusahaan. C2C, customer to customer, transaksi antar individu melalui platform seperti Tokopedia, OLX, dan eBay. E-commerce merupakan bagian dari bisnis digital, namun bisnis digital mencakup cakupan yang lebih luas termasuk transformasi digital secara keseluruhan. Yang ketiga, pentingnya analisis peluang. Analisis peluang membantu organisasi mengidentifikasi area di mana strategi dijual dan e-commerce dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Proses ini melibatkan penilaian terhadap kesiapan pasar, kebutuhan pelanggan, kemampuan teknologi, dan inovasi model bisnis. 3.1 Tujuan analisis peluang: mengidentifikasi tren pasar yang muncul dalam lingkungan digital, mengevaluasi perilaku pelanggan dan pola konsumsi digital, mengenali potensi penerapan teknologi yang meningkatkan penciptaan nilai, menilai kelayakan finansial dan operasional dari inisiatif digital, mengembangkan peta jalan untuk penerapan model bisnis digital baru. 3.2 Manfaat melakukan analisis peluang: mengurangi risiko, menghindari investasi besar pada proyek digital yang tidak menguntungkan. Proses strategis: memastikan strategi digital selaras dengan tujuan bisnis utama, mendorong inovasi, meningkatkan kreativitas dalam menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Meningkatkan daya saing, membantu perusahaan bergerak lebih cepat dibandingkan pesaing dalam menangkap peluang baru. Yang keempat, kerangka analisis peluang. Dalam bisnis digital, pendekatan yang terstruktur membantu organisasi menemukan dan mengevaluasi peluang bisnis digital secara sistematis. Berikut kerangka umumnya. 4.1 Pemindaian lingkungan. Pemindaian lingkungan berarti menganalisis faktor eksternal yang memengaruhi prospek bisnis digital, meliputi tren teknologi seperti perkembangan AI, blockchain code, dan teknologi mobile, kondisi ekonomi, termasuk daya beli digital dan adopsi pembayaran online.
perubahan sosial budaya, seperti meningkatkan literasi digital dan ekspektasi konsumen. Faktor politik dan hukum, regulasi e-commerce, perlindungan data pribadi, serta perpajakan digital. Lanskap persaingan, munculnya pesaing digital baru dan model bisnis disruptif, alat seperti pastel, analis, dan Portage 5 Forces sering digunakan untuk mengenali peluang dan ancaman eksternal. 4.2 Penilaian kapabilitas internal. Langkah ini menilai kesiapan perusahaan dalam memanfaatkan peluang digital. Pertanyaan kuncinya mencakup apakah perusahaan memiliki infrastruktur dan SDM digital yang memadai, apakah sistem IT perusahaan aman dan dapat dikembangkan, seberapa kuat kehadiran digital, dan keterlibatan pelanggan perusahaan. Analisis SWOT sering digunakan untuk menghubungkan kemampuan internal dengan peluang pasar eksternal. 4.3 Identifikasi peluang pasar setelah lingkungan dianalisis. Perusahaan dapat menemukan peluang spesifik seperti segmen pelanggan baru yang dapat dijangkau secara digital, produk atau layanan digital inovatif, efisiensi operasional melalui optimasi dan analisis data, kolaborasi dalam ekosistem digital. Contohnya, Pareto tradisional dapat menemukan peluang dalam peradangan omnichannel atau sistem rekomendasi personal berbasis data pelanggan. 4.4 Analisis kelayakan. Tidak semua peluang layak dijalankan. Analisis kelayakan mulai probabilitas dan keberlanjutan setiap inisiatif digital dengan mempertimbangkan kelayakan teknis, apakah teknologi yang dibutuhkan dapat diterapkan, kelayakan pasar, apakah ada permintaan yang cukup, kelayakan finansial, apakah potensi keuntungan sepadan dengan investasi, kelayakan organisasi, apakah budaya dan kemampuan internal mendukung. 4.5 Formulasi dan implementasi strategi. Jika peluang dinilai layak, langkah berikutnya adalah merumuskan strategi digital yang sejalan dengan tujuan organisasi. Strategi ini mencakup pemilihan platform dan teknologi digital, kerjasama dengan penyedia teknologi, strategi pemasaran digital dan akuisisi pelanggan, penetapan metrik keberhasilan seperti tingkat konversi, traffic situs, nilai pelanggan seumur hidup. Yang kelima, sumber-sumber peluang dalam bisnis digital dan e-commerce. 5.1 Inovasi teknologi. Kemajuan teknologi merupakan pendorong utama peluang digital. Contohnya AI untuk analisis prediktif, chatbot dan pemasaran personal, blockchain untuk transaksi aman dan rantai pasok transparan, IoT untuk produk pintar yang menghasilkan data real time, AR dan VR untuk pengalaman belanja interaktif. Teknologi ini membuka peluang baru dalam diferensiasi dan keterlibatan pelanggan. 5.2 Perubahan perilaku konsumen. Era digital melahirkan konsumen yang lebih cerdas dan berdaya. Mereka menuntut akses informasi secara instan, pengalaman yang mulus antara online dan offline, konten dan rekomendasi yang dipersonalisasi, sistem pembayaran yang aman dan praktis. Perusahaan yang mampu memenuhi tuntutan ini, misalnya melalui aplikasi mobil atau langganan digital untuk memperoleh keunggulan kompetitif. 5.3 Globalisasi dan ekspansi pasar. Platform digital memungkinkan bisnis menjangkau pasar global tanpa kehadiran fisik. UMKM kini dapat bersaing secara internasional melalui marketplace seperti Shopee, Alibaba, atau Amazon, sehingga membuka peluang perdagangan lintas negara. 5.4 Pemanfaatan data. Analisis big data membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih cerdas. Berdasarkan pola perilaku konsumen, riwayat transaksi, dan aktivitas media sosial, manfaatnya antara lain mengoptimalisasi harga dan persediaan, menemukan ceruk pasar baru, memprediksi tingkat kehilangan pelanggan, dan meningkatkan retensi. 6. Tantangan dalam analisis peluang digital.
Meskipun peluang digital sangat besar, terdapat sejumlah tantangan utama. 6.1. Perubahan teknologi yang cepat. Teknologi berkembang dengan sangat cepat. Apa yang dianggap inovatif hari ini bisa usang besok. Oleh karena itu, perusahaan harus terus memantau dan beradaptasi. 6.2. Resiko keamanan cyber dan privasi. Peningkatan transaksi online membawa resiko kebocoran data dan serangan cyber. Kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR dan UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP di Indonesia menjadi kewajiban. 6.3. Persaingan yang ketat. Banyak sektor e-commerce sudah jenuh dengan persaingan yang sangat tinggi, maka diferensiasi menjadi kunci utama. 6.4. Keterbatasan SDM digital, kurangnya tenaga kerja yang menguasai analisis data, pemasaran digital, dan teknologi baru menjadi hambatan besar bagi transformasi digital. 6.5. Keterbatasan infrastruktur. Di beberapa wilayah berkembang, akses internet yang terbatas dan sistem pembayaran digital yang belum optimal dapat menghambat pertumbuhan e-commerce. 7. Contoh kasus pemanfaatan peluang digital. 7.1. Amazon. Amazon terus menemukan peluang digital dengan memanfaatkan AI dan Big Data untuk personalisasi rekomendasi, optimalisasi rantai pasok, serta inovasi seperti Amazon Prime dan Alexa. Kunci suksesnya adalah analisis peluang yang berkelanjutan dan adaptasi cepat. 7.2. Gojek Indonesia. Gojek memulai dari layanan transportasi ojek online dan berkembang menjadi ekosistem super app dengan layanan seperti GoFood, GoPay, dan GoSend. Melalui analisis kebutuhan konsumen digital, Gojek berhasil menciptakan berbagai sumber pendapatan baru. 7.3. Netflix. Netflix menganalisis peluang digital dalam distribusi konten dan kebiasaan menonton pelanggan dengan beralih dari penyewaan DVD ke streaming online. Netflix kini menggunakan AI untuk merekomendasikan film dan meningkatkan kepuasan pengguna. Kesimpulan, analisis peluang untuk bisnis digital dan e-commerce merupakan proses strategis yang penting di era ekonomi berbasis teknologi. Analisis ini mencakup identifikasi tren baru, penilaian kemampuan internal secara evaluasi kelayakan inisiatif digital dengan melakukan analisis peluang secara sistematis. Bisnis dapat berinovasi dengan efektif, memenuhi ekspektasi konsumen, serta meningkatkan daya saing di pasar lokal maupun global. Kunci keberhasilan terletak pada kelincahan, kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi, dan memanfaatkan teknologi guna menciptakan nilai berkelanjutan. Bisnis digital bukan sekedar penerapan teknologi, tetapi juga transformasi menyeluruh terhadap cara berpikir dan beroperasi. Mereka yang mampu mengenali dan memanfaatkan peluang digital dengan tepat akan menjadi pemimpin dalam generasi bisnis berikutnya. Thank you for your attention. I am Fidela Caroline with NPM 2341109. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.